Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim wa karim wa awzi ma'lam man arsalahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin amma ba'd. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Langsung saja mari kita tonton video ini. Informasi terkini bahwasanya kota haji Indonesia di tahun 2026 akan turun drastis. Yang paling tentu nantinya antrian jemaah haji terlalu panjang. Maka dari itu sahabatku, bagaimana informasi yang selengkapnya? Yuk tonton video ini, semoga bermanfaat. Untuk tahun depan muncul wacana dari Saudi tentang pengurangan kuota jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah. Wacana pengurangan kuota ini hingga 50% dari jumlah jemaah Indonesia. Tahun 2026 disebut-sebut ada wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah. Hal ini yang disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji BP Haji Muhammad Irfan Yusuf dalam pembahasan evaluasi haji 2025. Ada wacana pengurangan kuota hingga 50% dari permintaan pihak Arab Saudi, dan saat ini Indonesia tengah melakukan negosiasi. Pemerintah Arab Saudi juga mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini untuk memastikan akurasi data jemaah terkait aspek kesehatan, penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sejumlah kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi diharapkan tidak mempengaruhi jumlah kuota jemaah haji Indonesia yang akan berangkat haji tahun depan. Kuota haji Indonesia kabarnya dikurangi hingga 50%. Hal ini mengejutkan dan juga membuat waktu tunggu bagi calon jemaah haji akan semakin panjang. Apa saja dan siapa yang terdampak pengurangan ini jika benar terjadi? Apa langkah yang harus diambil pemerintah? Kita akan bahas bersama Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Amfuri Zaki Zakaria. Kami juga pemirsa telah mengundang perwakilan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, namun belum bisa bergabung. Saya sapa terlebih dahulu kepada Pak Zaki. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Zaki, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas Yudi. Malam Pak. Yang pertama saya minta ditanggapi dulu Pak Zaki. Ini wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50% 2026 yang disampaikan Kepala BP Haji ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah ini di luar ekspektasi sebenarnya Pak? Ya Mas Yudi, tentu kita dari Asosiasi Ampuri secara khusus ya cukup kaget juga ya mendengar berita Kepala BPH menyampaikan di media bahwa ada wacana Arab Saudi mengurangi kuota haji sebanyak 50%. Nah ini cuma memang kekagetan kita ini ya luar biasa ya. Cuma memang setelah kita rundingkan dengan kawan-kawan kita di Ampuri ya memang untuk wacana pengurangan ini kita tidak terlalu merespon secara serius ya, karena tetap kita masih optimis bahwa tahun depan itu minimal sama atau bahkan mungkin lebih kalau kita melihat visi Saudi 2030 yang memang rencananya visinya mendatangkan jamaah haji dan umroh lebih banyak lagi sampai 2030. Nah, tentu dengan apa yang kita dengar saat ini ya, yang sumbernya dari Kepala BPH, memang kita belum tahu persis secara detail percakapan antara Kepala BPH dan Deputi Menteri Haji itu. Cuma yang jelas sampai saat ini kita belum mendengarkan statement atau rilis resmi
resmi dari Kementerian Haji mengenai pengurangan kuota sampai 50% ini. Apakah pengurangan kuota 50% ini hanya untuk Indonesia saja? Dan kalau memang untuk Indonesia saja, negara lain tidak, ya tentu kita perlu tahu nanti apa sebabnya gitu. Yang kemudian, apakah pengurangan kuota 50% ini untuk semua negara? Dan kalau untuk semua negara ini apa sebabnya juga? Nanti kita akan tahu gitu. Tapi yang jelas, Ampuri tentu melihat dan mencermati dan kita terus menggali informasi. Cuma yang jelas kita sampai sekarang masih menunggu statement resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi. Ya, mengenai benarkah, soalnya kan untuk saat ini, untuk program haji 2026 dari Arab Saudi sudah dikeluarkan. Ya, timeline persiapan haji ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji. Walaupun memang sampai saat ini kuota haji Indonesia untuk tahun depan kita masih menunggu juga berapa sebetulnya kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Cuma yang jelas timeline ini sudah keluar Barnamij Zamani li Mausimul Hajj 1447 Hijriah gitu. Ya, nah itu... Jadi yang terpenting ini, yang terpenting pemerintah Indonesia atau BPH mungkin yang nanti akan mengendalikan haji ini perlu memperhatikan timeline yang sudah keluar dari Kementerian Haji yang baru 2 hari ini keluar, karena timeline ini berubah dari tahun lalu. Karena kenapa harus diperhatikan timeline? Berubahnya adalah permintaan dari Kementerian Haji lebih cepat lagi. Ya, jadi syarat-syarat ini perlu lebih cepat dipersiapkan. Ini mungkin yang lebih urgent ya, yang lebih urgent untuk pemerintah Indonesia bagaimana mempersiapkan haji tahun depan ini. Sebelum melanjutkan, Pak Zaki, sebelum melanjutkan izin Pak, untuk itulah kami hingga saat ini masih terus mencoba menghubungi dari Kementerian Agama dan juga dari BP Haji Pak ya, untuk bisa mengkonfirmasi dan menjelaskan secara detail wacana yang disampaikan pemerintah Saudi tentang pengurangan kuota haji ini begitu Pak. Baik Pak Zaki, tadi kami dengar dari yang disampaikan Pak Zaki sudah ada persiapan, bahkan juga sudah ada yang akan dilakukan untuk persiapan 2026 haji. Nah, dampaknya terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 jika wacana ini benar terjadi, sejauh apa Pak? Sampai titik mana Pak? Wacana pengurangan 50% maksudnya? Iya. Ya, tentu dampaknya sangat besar ya. Kalau memang terjadi pengurangan kuota 50%, baik untuk Indonesia ataupun untuk global. Baik untuk Indonesia ataupun global, sama-sama dampaknya sangat besar tentu. Dan dampak ini tidak hanya untuk Indonesia, tentu untuk perekonomian Arab Saudi yang hotel-hotel, perusahaan bis dan lain-lain, catering dan lain-lain, ini juga akan terdampak. Karena Indonesia, jangan salah, Indonesia ini pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ya, berbanding seluruh negara, Indonesia ini nomor 1 pengirim jamaah haji terbanyak. Oleh karena itu tentu yang pertama akan dirasakan adalah dampak ekonomi. Ekonomi ini tidak hanya Indonesia tapi Arab Saudi, dan dampak untuk Indonesia, ekonomi Indonesia ya terutama yang akan terdampak satu ya lembaga keuangan syariah ya, yang selama ini akan menerima kalau misalkan betul pengurangan, kan nanti ini dampak awalnya itu antrian akan semakin panjang. Kalau sekarang rata-rata daftar tunggu ini hanya 25 tahun, ya ini rata-rata. Tetapi kan kalau ini kan ada yang 15 sampai 49 tahun, karena kuotanya kuota per kabupaten. Nah, ini bisa meningkat menjadi 50 tahun. Waduh. Tentu ya dampak pertama ekonomi, yang kedua ini daftar tunggu haji ini akan semakin panjang. Ya, jadi ya mungkin ada satu kabupaten daftar tunggunya yang awalnya 49 tahun yang terlama ya di Sulawesi, itu bisa 2 kali lipatnya, bisa hampir 100 tahun. Ya kan? 49 tahun kali 2 gitu kan. Kalau misalkan rata-rata yang 25 tahun, kalau diratakan
dilaksanakan semua secara nasional 25 tahun, tentu menjadi 50 tahun. Tentu ini akan ada penurunan animo dari masyarakat karena mungkin sekarang ini kan yang rata-rata pendaftar itu 40-50 tahun. Kalau menunggu 25 tahun, 30 tahun mungkin mereka berangkat umur 80 tahun. Tetapi kalau misalkan nambah ya, yang asalnya 30 tahun menjadi 60 tahun, kalau mendaftar haji umur 50 tahun tentu akan berangkat ketika umur 100 tahun lebih mungkin ya. Jadi artinya itu juga dampak yang kedua. Dampak yang ketiga tentu tidak hanya lembaga keuangan, perusahaan PIHK seperti anggota Ampuri tentu juga terdampak, KBHU juga akan terdampak, pemerintah sebagai penerima setoran haji dan penyelenggara haji reguler juga mungkin akan terdampak karena pengurangan minat dari masyarakat karena daftar tunggu yang terlalu lama gitu. Kalau misalkan rata-rata 25 tahun jadi 50 tahun kan cukup lama gitu. Nah, jadi ini diantara dampak-dampak yang kalau seandainya pengurangan kuota haji betul dijalankan oleh Arab Saudi di tahun depan. Tapi sekali lagi kami masih optimis. Sekali lagi Mas Yudi, ini catatan penting bahwa kami tidak yakin bahwa Saudi istilahnya mengurangi kuota Indonesia saja atau mengurangi kuota semua negara. Ini sangat-sangat tidak yakin. Kita tunggu saja. Ya memang informasinya kan pengurangan kuota ini untuk peningkatan layanan di Arab Saudi, gitu kan? Peningkatan layanan istiqoahnya, catering dan lain-lain. Tetapi tetap kalau kita melihat visi Saudi, tentu ini akan bertentangan dengan visi Arab Saudi itu sendiri. Justru yang terpenting sekarang ini bagaimana Indonesia mempersiapkan timeline haji 2026 dan juga Indonesia juga perlu mempersiapkan undang-undang umur haji karena sekarang lagi ada sedang amandemen undang-undang umroh haji, perlu mempersiapkan perubahan undang-undang ekosistem umroh haji yang lebih baik lagi. Karena nanti ke depan ini visa haji ini akan semakin banyak tipenya, modelnya. Ya tidak hanya yang berbasis kuota nasional, tapi ada mujamalah, furoda, ada B2C, G2C, ada visa haji direct atau haji mubashir, ada haji fakir atau luxury dan lain-lain. Jadi nah, demikianlah sahabatku informasi bahwasanya kota haji Indonesia akan dikurangi secara drastis hampir sampai 50%. Nah, kita tunggu saja bagaimana perkembangannya nanti sahabatku ya. Dan jika kalian suka dengan video ini maka like, komen, dan subscribe, dan jika tidak suka abaikan saja. Mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.